Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati ibu-ibu semuanya yang hadir dalam majelis ini, sebelum kita mulai kajian KUS ya. Bulan lalu kita nggak kajian, Bu? Ya. Libur. Aku saja yang di Tenayan. Oh. Oke. Siap. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini by request kita belajar tentang isti'dad dan taman lidukhulir Ramadan. Persiapan kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Saya tidak terlalu tahu ini terlalu cepat atau terlalu lambat, tapi lebih kurang Ramadan kita ini ada sekitar 40 hari lagi. Maka mungkin masih dibilang lama atau dibilang cepat, itu tergantung kita masing-masing. Ada beberapa hal 40 hari lagi ya, lebih kurang menjelang Ramadan. Jadi Ramadan tak sampai dengan 2 bulan lagi, dekat lagi aja. Makanya hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang puasa, tapi ada orang yang berpuasa dengan ilmu, ada orang yang tidak, yang berpuasa tanpa ilmu. Maka persiapan kita menjelang Ramadan kita pelajari dari sekarang, kita bungkus bawa pulang insya Allah. Persiapan pertama ketika kita memasuki bulan Ramadan, yang pertama yang paling harus dan tidak boleh adalah bagi ibu-ibu semua yang masih muda-muda. Nah, yang masih muda-muda ya, gantilah puasa menjelang datang bulan Ramadan. Kapan batas waktu mengganti puasa? Ada yang bilang nisfu Sya'ban udah nggak bisa lagi ganti, tapi sebenarnya masih bisa. Bahwa batas mengganti puasa Ramadan tahun kemarin itu adalah sehari menjelang Ramadan. Tapi masalahnya satu hari menjelang Ramadan itu adalah hari syak. Apa itu hari syak? Hari syak itu adalah hari haramnya berpuasa, yaitu sehari menjelang Ramadan. Cuman masalahnya Ramadan kita ini selalu tanggalnya 2, betul? Nah maka bisa jadi sekarang NU, besok Muhammadiyah,
Maka kalau bisa 3 hari menjelang Ramadan itu sudah tidak kita ganti lagi. Gantilah dekat-dekat hari sekarang. Bilang sama anak muda, anak-anaknya ganti puasa. Coba saya tanya sama ibu-ibu, setahun ada berapa hari bu? 365 hari. Puasa Ramadan berapa hari dalam setahun? 30 hari. Andaikan ibu nggak puasa dalam 30 hari, misalnya karena ibu haid atau karena sakit, katakan ibu nggak puasa 10 hari. Berapa hari ibu menggantinya? Diberikan Allah waktu mengganti 335 hari sisanya. 335 hari ibu tidak lakukan, tidak kita ganti juga. Wajar nggak hidup kita nih sengsara dan gini-gini aja? Bayangkan cuman 10 hari digantinya 330 hari. Nggak pula kita bisa menggantinya. Maka wajar hidup kita gini-gini aja. Sementara kepada Allah kita lalai. Tidak kita prioritaskan sama sekali. Makanya sempat ada yang nanya, Ustazah gimana cara ganti puasa yang dulu aja leko, ya kan? 330 hari loh menggantinya bu. Oke lah, dulu belum belajar ya sudahlah. Sekarang tidak boleh lagi. Semua jamaah saya harus ganti puasa di tahun yang sama. Bayangkan 30 hari nggak diganti, 7 hari 8 hari nggak diganti dalam waktu setahun. Kan terlalu itu, betul? Nah sama dengan orang yang nggak sholat, itu kan terlalu. Coba saya tanya, waktu Allah berikan dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Sholat yang wajib berapa kali sehari? Cuman 5 kali. Kalau sholat ibu cuman baca kul aja, ini wajah kul semuanya. Apalagi di depannya. Ya. Udah baca ayat kursi, udah hafal, balik lagi kul. Udah baca al-kafirun, balik lagi ke kul. Berapa menit sholat kalau pakai kul? Katakan 5 menit. 5 menit kali 5 kali sholat berapa menit? 25 menit. Waktu Allah sediakan sehari berapa jam? Cuman 1% Allah minta untuk sholat. Itu pun lagi sholat pikiran tak kemana-mana. Ingat utang lah, ingat masa lalu lah. Ya kan? Nah ini dia masalahnya nih. Sekarang gini lah bu, suami ibu pulang cuman sesekali. Siang hari ibu temani dia makan, senang dia ibu temani. Tapi pikiran ibu kemana-mana. Waktu nemanin dia makan, pikiran ibu ke kawan ibu chat sambil nemanin dia makan. Kesal nggak suaminya? Sholat cuma 5 kali dalam 24 jam waktu yang Allah berikan. Tahu-tahu pikiran kemana-mana. Lagi hujan sempat berhenti sholat ngambil jemuran. Nah, coba bayangkan tuh. Nah jadi mulailah kita move. Ya kita hijrah. Dulu kita nggak puasa bertahun-tahun, nggak ganti-ganti. Tahun ini saya ingatkan ganti puasanya itu supaya senang hidup kita ini. Karena ketika kita prioritaskan Allah, maka insya Allah Allah akan prioritaskan kita. Nah gantilah. Tapi ingat, mengganti puasa tidak sama dengan puasa sunnah. Beda bu. Ada 3 perbedaan ganti puasa dengan puasa sunnah. Yang pertama, puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan minum bu. Misalnya ibu pengen puasa Senin Kamis, jam 8 pagi ibu buka tudung saji ibu. Ibu tengok deh lauknya, ikan trimen bola, lah dingin karyang. Nggak mau makan Jam 9 ibu teringat, ini kan hari Senin Kamis. Terus ibu niat puasa Senin Kamis. Selagi belum makan dan minum boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi jangan dah masuk lontong baru ibu mah puasa, jangan. Tapi kalau puasa ganti nggak boleh. Puasa ganti mesti pasang niat sebelum azan subuh. Dah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau puasa sunnah, ibu lapar, ibu batal boleh. Ibu lagi puasa sunnah, datang undangan arisan, ibu intip dulu lauknya.
Kalau mantap lauknya ada kalio jengkol, batal aja lah. Kata ustazah kan boleh batal. Boleh. Puasa sunnah boleh batal. Tapi kalau puasa ganti tidak boleh batal sampai maghrib kecuali karena sakit dan darurat. Dan yang ketiga perbedaannya, puasa sunnah suaminya butuh, batalkan puasanya. Memenuhi panggilan suami lebih besar pahalanya dibanding puasa sunnah. Jadi sering-seringlah. Nah, sementara kalau puasa ganti suami butuh, jangan kasih. Dia paksa kabur bu dari rumah, nanti maghrib datang lagi. Jangan dikasih. Jadi beda ya bu. Puasa ganti wajib pasang niat sebelum azan subuh. Tidak boleh batal sampai maghrib kecuali karena sakit. Dan kalau jangan dibatalkan. Itulah puasa ganti. Mana boleh puasa ganti ibu gini-gini. Ganti puasalah ayah. Rupanya pergi pesta lauknya mantap. Anak ikan hiu. Wah, anak ikan hiu tuh enak rasanya. Batal aja lah. Kan ganti puasa setahun. Ibu batalkan. Itu enggak boleh. Karena dia sama seperti mengganti sama seperti puasa Ramadan. Dah saya ingatkan, ganti puasa Ramadan lebih kurang 40 harian lagi. Dulu lewat ya sudahlah. Ini bisa tak mengganti puasa bertahun-tahun, tahun-tahun. Terus tiba-tiba rezekinya gitu-gitu aja, bingung. Kok rezeki saya gitu-gitu aja ya? Padahal hak Allah tidak kita berikan. Salah satunya dengan berpuasa, mengganti puasa. Ganti puasanya, jangan sampai pula nisfu Sya'ban udah masuk Ramadan tak terganti. Sampaikan kepada anak gadis, anak bujangnya. Bilang sama anak bujang, anak gadisnya itu, kalau mau sukses, berkah, dekati Allah. Orang sukses banyak, tapi orang yang sukses yang taat sedikit. Dokter banyak, tapi dokter yang taat sedikit. Manajer banyak, tapi manajer yang taat sedikit. Dosen banyak, tapi jadilah dosen yang taat. Mau kita jadi akuntan, arsitek, terserahlah mau jadi apa. Tapi jadilah arsitek dan akuntan yang taat. Saya sering ngisi di acara sekolah-sekolah, saya bilang, antum mau jadi apa aja terserah. Tapi jangan hilangkan hak Allah dalam waktu kita. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Ya, mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang seimbang dunia dan akhiratnya. Insya Allah ganti puasanya menjelang Ramadan. Paham? Yang kedua, pertama ganti puasa. Yang kedua, selesaikan urusan dengan manusia. Nanti nyampai rumah, ibu ambil pena, ibu ambil kertas. Catat siapa nama-nama orang yang pernah kita gosipkan itu. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Catat bu, orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya, orang-orang yang kita pernah bikin kesal dia, orang-orang yang pernah kita buka aibnya, orang-orang yang pernah kita jahati dia, orang-orang yang pernah kita ambil haknya, minta maaf kepadanya, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Karena ada dalil, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada nanti orang yang berpuasa Ramadan, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya melainkan al-ju' wal atas, lapar dan dahaga saja. Siapa mereka orang yang mendapatkan hanya lapar dan dahaga? Yaitu orang yang menyelesaikan puasa tapi tak selesai urusan dengan manusia. Saya kemarin ceramah ke beberapa wilayah, dapat pengakuan dari jamaah, ustazah, bagaimana caranya ustazah? Apa? Saya udah tak bersapaan dengan tetangga saya 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. Bu, jangankan 20 tahun, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata baginda Nabi? Saya rajin puasa Senin dan Kamis karena di hari Senin dan Kamis amal kebaikan saya akan dibawa oleh Allah kepada malaikat. Oh, berarti semua amal kebaikan kita akan dibawa ya Rasulullah? Ya, kecuali orang-orang yang bermusuhan.
Jadi Bu, dengan suami itu kalau marah-marahan tak bersapaan jangan lewat Senin Kamis. Berkelahi itu Jumat Sabtu Minggu aja. Senin bayan dulu Bu. Ibu tak bersapaan, maka amal ibu dari Jumat sampai Minggu tidak dibawa oleh Allah. Saya nggak pengen jemaah saya menjadi orang-orang yang bermusuhan. Orang-orang yang bermusuhan itu amal kebaikannya tidak disetor kepada Allah. Loading terus amal kebaikannya. Ujung-ujungnya disconnected. Nggak nyambung, nggak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada ibu sampai saat ini tak bersapaan dengan tetangga, ada di antara kita tak bersapaan dengan kawan, tak bersapaan dengan kawan arisan, dengan kawan pengajian, dengan kawan perumahan, dengan kawan RT, dengan saudara, dengan kakak kandung, dengan mertua, dengan sepupu, dengan ponakan, saya sampaikan selesaikan urusan itu secepatnya. Ustazah cemana? Dia nggak mau nyapa saya. Kita yang nyapa. Bukan karena kita paling baik, tapi karena kita ingin tidak termasuk golongan orang-orang yang memutus silaturahmi. Saya udah sapa dia ustazah, tapi dia buang muka. Nggak apa-apa. Mungkin mukanya banyak. Yang penting kita udah nyapa. Ustazah saya ini tak mau kakak saya datang ke rumah saya. Kita yang datang walaupun cuman sekali. Ustazah, teman saya itu udah lama bermusuhan, tak mau dia nelpon saya. Kita yang telpon ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya tidak pernah dicat oleh anak saya. Demi Allah, kita yang chat nggak jadi masalah. Saya nggak pernah dicat oleh mertua saya. Kita yang nelpon dia. Tujuannya apa? Bukan karena mereka benar. Mereka juga salah di mata Allah. Tapi kita lakukan duluan karena kita jauh lebih berilmu dibanding mereka. Paham? Jadi saya pun di rumah kayak gitu. Kalau ada ribu-ribu atau kecil dulu, saya terus disuruh ngalah. Apa kata mak saya? Yang berilmu harus lebih ngalah. Kenapa? Karena punya ilmu, betul. Ibu-ibu, abak kandung ibu belum tentu ngaji, Bu. Adik kandung kita belum tentu pengajian, betul? Paman kita belum tentu datang majelis taklim, betul? Kita orang yang datang yang lebih banyak mengalah. Kenapa? Karena kita lebih berilmu, lebih harus shut down, lebih harus cooling down, lebih harus slow, santai untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang. Berarti saya kalah dong Zah. Masa saya nggak salah saya minta maaf? Anak muda itu menangnya belakangan. Cocok? Nanti kita menang di akhirat insya Allah. Jadi selesaikan urusan dengan manusia. Bu, ini saya bukan nakut-nakuti ya Bu, tapi agak takut juga sedikit Bu. Urusan dengan manusia itu selesaikan. Bukan soal kita menyakiti hatinya. Hutang yang kita punya bayar Bu. Barang yang kita pinjam ganti Bu. Ini main ke rumah kawan, pinjam jilbabnya, tak balik-balik lagi sampai akhir zaman. Main ke rumah kawan, pinjam sendalnya, tak balik-balik lagi. Hutang, nazar, pinjaman yang tidak kita balikkan di dunia akan kita balikkan di akhirat dalam bentuk amal kebaikan. Kita akan kasih amal kita kepada dia, na'udzubillah. Kita akan berikan amal kita kepada dia, na'udzubillah. Maka sekarang saya lagi mensyiarkan, kalau ibu ke masjid, ibu mau ke kamar mandi, ibu pakai sendal ibu sendiri, jangan pakai sendal jepit orang. Pergi ke kamar mandi, tengok sendal jepit orang, ngomong sendiri, pinjam ya, iyo, ibu pakai Bu. Padahal pinjam meminjam itu ada rukunnya Bu. Apa rukunnya? Satu, ada orang yang minjam, kita orangnya, betul? Kedua, ada barang yang dipinjam, sendal itu barangnya, betul? Tiga, ada orang yang meminjamkan. Siapa orang itu? Itu masalahnya. Pinjam ya? Oh. Iya, kalau ibu balikkan lagi. Ini bu pinjam di sini, ibu masuk dari situ. Labat kelimpui orang mencari. Itu nggak boleh lagi. Bilang sama anak ibu di pesantren. Anak pesantren itu suka minjam pembalut sama kawannya. Nanti banyak tak dikembalikan.
Hilang helm kita, ambil pula helm orang. Hilang sendal kita, ambil sendal orang. Bilang sama teman ibu, suami ibu yang sholat Jumat, kalau hilang helmnya, jangan larikan helm orang. Kalau hilang sendal, jangan larikan sendal orang. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Ya, selesaikan urusan dengan manusia. Jangan ragu minta maaf. WhatsApp aja dia. Hey bestoy, maaf lahir batin ya. Jangan ibu jujur kali. Hai besti, maaf lahir batin ya. Kita udah lama nggak sapaan. Kemarin Ustazah Nela ceramah, kalau nggak sapaan amal kita nggak akan dibawa. Sebenarnya hatiku berat minta maaf, tapi karena kena ceramah akhirnya aku minta maaf. Hati kecilku nggak mau sebenarnya Jangan gitu Bu. Jadi mohon maaf aja. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau dia nggak mau, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Dan ketika kita minta maaf, harus sabar. Jangan paksakan orang memaafkan kita. Ini kadang-kadang minta maaf ya. Besok minta maaf lagi. Maaf ya. Nggak mau dia. Maaf ya. Nggak mau aku. Akhirnya baru kali ketiga ibu bilang apa? Aku udah minta maaf dari kemarin ya. Tak juga kau maafkan aku. Yang penting aku udah minta maaf. Nggak jadi bu minta maafnya bu. Berapa banyak suami istri berkelahi kayak gitu. Maaf ya bang. Bang maaf ya bang. Baru sehari aku udah minta maaf dah bang. Abang keras betul hati abang. Harusnya abang maafkan aku. Yang penting kan aku udah minta maaf bang. Lantah abang lah bang. Jangan kayak gitu bu. Kalau minta maaf tuh harus sabar. Nggak bisa kita paksa orang memaafkan kita. Jangan-jangan dia butuh waktu. Dah, nanti nyampe rumah catat ya. Nama-nama orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita bikin dia nangis, yang pernah kita bikin dia tak suka sama kita, catat. Catat juga nama-nama hutang-hutang yang tak kita bayar. Jangan-jangan pernah punya hutang dengan anak tak dibayar. Jangan-jangan pernah punya hutang dengan teman tak dibayar. Catat, selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Paham? Yang ketiga, pertama tadi apa ya? Ganti puasa. Yang kedua, selesaikan urusan dengan manusia. Yang ketiga, saya ambil yang penting-penting aja. Kumpulkan ilmu seputar bulan Ramadan. Saya ulang, kumpulkan ilmu seputar bulan Ramadan. Saya ambil yang penting-penting saja. Saya sampaikan kesempatan yang berbahagia ini. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan dalam dan luar tema. Ilmu seputar Ramadan. Satu, saya ambil yang penting-penting aja ya. Bahwa batas daripada sahur itu bukan imsak. Batas sahur adalah azan subuh. Jadi kalau bunyi sirine itu tut gitu bunyinya. Gitu ya. Ibu masih ada kepala patin sama cappuccino. Santuang aja mak, ndak ada mak. Kalau lu azan, selagi belum azan masih bisa minum. Selagi belum azan masih bisa makan. Tapi kalau sudah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, nah itu nggak bisa lagi. Jadi batas imsak adalah azan subuh. Yang kedua, sahur memang bukan syarat sahnya puasa. Tapi kalau nggak sahur kita rugi. Nah, kenapa? Karena dalam sahur ada berkah. Kemudian saat sahur itu doa kita mustajab. Kemudian sahur membedakan diri kita dari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu berpuasa tapi nggak sahur. Sementara kita puasa, kita sahur. Kalau ibu punya anak bujang, ibu punya anak gadis, biasanya malam habis tarawih mereka nongkrong. Entah mereka makan tekwan, entah mereka makan bakmi. Subuh mereka nggak mau dibangunkan.
Alasannya apa? Alasannya udah sahur tadi malam. Saran saya tetap bangunkan. Kenapa? Karena dia akan jadi suami orang nanti. Dia akan jadi istri orang nanti. Dia akan punya keturunan nanti. Nanti tak terbiasa dia sahur. Mau jadi apa rumah tangganya? Padahal saat sahur itu berkah. Saat sahur doa mustajab. Dan saat sahur membedakan diri kita dari orang Yahudi. Clear sampai sini? Paham? Sahur. Yang kedua, saya ambil yang penting-penting aja ya. Kalau semuanya pula tak cukup pula waktu kita. Nomor 2, seandainya ibu berhubungan badan di tengah malam. Semangat mendengarkan. Seandainya ibu berhubungan badan di tengah malam. Boleh tutup kuping ya. Bulan depan aja lah tuh. Seandainya ibu berhubungan badan di tengah malam, cak-caknya gitulah. Tahu-tahu harusnya kan ibu mandi junub sebelum sahur, betul? Rupanya ibu takalok. Lalu ibu nggak sahur. Orang udah azan, ibu belum mandi. Lanjut puasa enggak? Ibu menjawab berdasarkan pengalaman. Ini saya ambil penting-penting aja nih. Kalau itu tertidur. Jadi gini nih, ibu puasa, ibu kan tengah malam berhubungan. Pagi tertidur ibu, nggak sahur ibu, nggak puasa, nggak. Udah lewat azan ibu belum mandi. Lanjut atau berhenti? Suatu ketika Umar pernah berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, inni fil janabah." Aku dalam keadaan junub, telat bangun orang udah azan subuh. Fa kaifa siyami? Bagaimana puasaku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kau lanjutkan puasamu, segera mandi, tapi jangan sahur lagi. Ya, tapi jangan sering-sering lah. Oke? Itu yang kedua, poin penting. Pertama sahur, kedua dalam keadaan junub kalau ketiduran. Yang ketiga, Bu, sholat taraweh hukumnya apa? Sholat witir hukumnya apa? Sholat taraweh hukumnya sunnah. Sholat witir hukumnya sunnah aja siang malam ya. Taraweh hukumnya sunnah. Witir hukumnya sunnah muakkad. Lebih kuat hukum witir atau taraweh? Lebih hukum kuat witir atau taraweh? Witir. Jadi gini Bu, banyak jemaah nih dia nggak enak badan, demam dia. Apa kata dia? Aku taraweh aja lah, nggak usahlah witir. Jadi dia taraweh tapi dia nggak witir. Saya sampaikan itu terbalik-balik mak. Terbalik itu. Kalau ibu nggak enak badan, ibu witir aja lah. Biarlah nggak taraweh nggak apa-apa. Karena taraweh hukumnya sunnah, witir hukumnya sunnah muakkad. Misalnya nih Bu, habis isya ibu kan dengar ceramah Pak Ustadz. Habis itu ibu taraweh, betul? Ibu taraweh kan 8 rakaat. Lalu ibu pulang, ibu enggak witir. Tengah malam boleh tahajud? Boleh. Boleh witir? Boleh. Habis isya ibu taraweh, lalu ibu witir di masjid. Tengah malam boleh tahajud? Boleh sholat hajat? Boleh sholat taubat? Boleh. Boleh sholat witir? Tidak boleh lagi. Kok gelisah? Banyak witir 2 kali ya? Tidak boleh lagi. Witir cuman boleh 1 kali mak. Kalau dilakukan 2 kali dia jadi genap. Habis taraweh 3, tengah malam 3, 6 genap dia. Habis taraweh 1, tengah malam 3, 4 genap dia. Habis taraweh 3, tengah malam 1, 4 genap dia. Habis taraweh 1, tengah malam 1, 2 genap dia. Jadi taraweh tapi witir cuman boleh 1 kali saja. Paham?
Paham? Tentang sahur sudah, tentang junub sudah, tentang witir dan taraweh sudah. Yang keempat, saya cuma ambil yang penting-penting aja nih ya. Yang banyak ragu berdasarkan hasil monitoring saya kepada jemaah. Pura-puranya Bu, ibu sholat isya di rumah karena punya anak kecil, punya cucu. Lalu waktu ustadz ceramah ibu belum ke masjid. Waktu taraweh ibu pengen ikut taraweh. Pergilah ibu ke masjid. Pergi ke masjid, rupanya Bu udah 1 rakaat orang Bu. Pura-puranya taraweh 4 rakaat nih, 4 di masjid jadi 8. Orang sudah 2 rakaat Bu. Coba jawab pertanyaan saya, Mas Bu, Ibu Mas Bu, atau nggak ikut sholat? Ulanglah, tidak dijawab. Ibu ikut taraweh. Pas ibu masuk, orang udah sholat 1 rakaat taraweh. Mas Bu atau nggak usah sholat berjemaah? Jangan ikut sholat itu. Nanti caranya, sholat yang pertama yang 4 itu ibu nggak usah sholat dulu berjemaah. 4 yang kedua ibu berjemaah. 4 lagi boleh sendiri di masjid atau di rumah. Yang 4 dulu sebentar. Kenapa? Kenapa? Karena sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak ada pakai tahiyat awal. Iya kan? Sholat taraweh kalau 4 rakaat, taraweh rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, rakaat keempat tahiyat Kalau ibu terlambat, ibu rakaat ketiga, ibu rakaat 1, imam rakaat 3. Ibu rakaat 2, imam rakaat 4. Imam rakaat tahiyat akhir, ibu harus duduk ikut imam. Sementara sholat witir 4, sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat tidak pakai tahiyat awal. Kok ngerti tidak kok? Paham enggak? Ragu saya dari wajahnya nggak paham nih ya. Coba perhatikan saya pelan-pelan. Sholat kalau 4 rakaat 1 kali salam, ibu mau sholat apa 4 rakaat 1 kali salam? Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Sholat taraweh 4 rakaat 1 kali salam. Boleh kan? Boleh kan? Cuman kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam itu nggak kayak sholat zuhur, nggak pakai tahiyat awal Bu. Iya dong? Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 baca ayat pendek. Sekarang ibu taraweh di masjid, betul? Lalu kemudian terlambat sholat 2 rakaat, betul? Ibu baru 2 rakaat, imam udah rakaat keempat, betul? Imam rakaat keempat kan duduk tahiyat akhir, betul? Nah ibu tahiyat awal dong. Ibu posisi rakaat kedua. Jadi ibu kena tahiyat awal, maksud saya, paham? Jadi biarkan dulu jamaah itu lewat. Ibu nanti tarawehnya ikut trip yang kedua dengan taraweh 1 kali lagi di rumah 4 rakaat. Paham atau bingung? Lewatkan aja dulu. Kalau ibu nggak lewatkan, ibu pakai tahiyat awal tarawehnya. Iya dong? Lah paham lah. 2 rakaat gitu juga. 2, 8 kan? Ibu terlambat 1 rakaat. Imam rakaat kedua duduk tahiyat akhir, ibu rakaat 1 tahiyat awal dong. Iya dong? Padahal tidak. Jadi lewatkan aja dulu. Nanti setelah itu sholat sendiri 2 rakaat lagi. Enggak. Iya, nanti selanjutnya ikut aja, nggak apa-apa. Oke?
Misalnya seperti itu. Nah, untuk sholat witir itu boleh berjamaah di masjid, boleh di rumah, nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh 2 kali witir. Yang penting witir nggak boleh 2 kali. Habis tarawih ibu pulang aja dulu, nggak ada problem. Nanti witirnya menjelang subuh, menjelang imsak pun nggak ada masalah. Tadi sahur, junub, witir, tarawih sudah. Waktu habis. 10 menit lagi ya. Dah. Witir jangan ditinggalkan ya. Di dalam dan luar Ramadan. Kalau tarawih cuman Ramadan aja. Tapi kalau tarawih cuman Ramadan aja. Tapi kalau witir dalam dan luar Ramadan. Dalam dan luar Ramadan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan kalian 3 perkara. Puasa yaumul bid, witir, dan sholat duha. Oke, paham ya? Itu dia tadi tentang tarawih. Tapi saya yakin betul jarang orang terlambat tarawih. Makanya ibu bingung jawabnya kan? Karena kita pun jarang lah terlambat tarawih. Dalam satu kota tuh berapa orang lah cuma ya kan? Jarang lah, karena kita bersemangat untuk melakukan sholat tarawih itu. Tarawih di rumah sendiri boleh? Boleh? Boleh, tapi bacaannya dalam hati. Tidak besar-besar seperti suara imam. Itu yang keempat. Yang kelima, saya mau jelaskan tentang sahur dan berbuka. Afdolnya sahur adalah dekat-dekat azan subuh. Jadi udah mepet-mepet azan subuh itu mantap sahur. Dan afdolnya berbuka adalah setelah azan langsung berbuka. Bu, saat berbuka itu sangat disunahkan diselingi dengan sholat. Ibu pasang doa berbuka, ibu makan dulu, ibu minum dulu madu sama kurma sama air putih, sholat dulu, istirahat dulu perutnya, baru ibu makan. Dan ingat, jaga hawa nafsu saat ibu berbuka. Nanti saat berbuka itu akan banyak tuh orang jual salalawak, godok bagulo, lontong, lotek. Disiapkan semuanya tuh Pas makan cuman salalawu aja, kita udah kenyang. Banyak makanan terbuang. Nanti sisanya kita kasih orang sudah makruh. Jadi kalau mau berbuka, ngasih orang sebelum berbuka. Setelah berbuka udah susah. Kita udah kena makruhnya, yaitu memberikan sisa makanan. Oke? Sikit lagi saja. Nomor 6. Saya cuma mengingatkan saja. Ada dalil yang selama ini beredar di masyarakat, tapi dalil itu perlu diluruskan. Apa bunyi dalilnya? Naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu dalil tak kuat. Ini tidur terus. Apa kok tidur terus? Ibadah. Anak bujang tidur terus. Ngapa tidur terus nak? Ibadah. Itu dalil tak kuat. Rasulullah itu mana tidur di bulan Ramadan? Pagi dia berperang, malam dia iktikaf. Perang banyak terjadi di bulan Ramadan. Orang perang bu di bulan Ramadan, kita perang pula di kasur kita. Apalagi bu, jangan lagi tidur habis subuh dan habis asar. Ibu masak sebelum sahur, sholat ke masjid, habis itu ibu tidur. Ibu jangan bu. Saya kultum subuh biasanya di Pekanbaru, pulang saya nyetir, saya tengok lampu rumah orang mati semua. Saya jamin 100% garansi uang kembali, itu tidur semua. Tidur habis subuh, habis asar, itu makruh.
Dan jangan banyak tidur di bulan Ramadan. Justru di bulan Ramadan itu kita banyak puasa, banyak kita berdoa karena doa mustajab, banyak istighfar, banyak baca Quran di dalam bulan Ramadan. Oke, clear ya? Tidurnya orang puasa adalah ibadah, dalilnya tak betul. Tapi masih pula disampaikan di masjid-masjid. Senang kita tidur. Nomor 7, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang membatalkan puasa hanya kembali kepada fikihnya saja. Masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan batal. Ustazah, gosok gigi boleh nggak di bulan Ramadan? Kalau mau gosok gigi karena udah nggak tahan, maka ibu silahkan, tapi jangan masuk tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian apalagi haid, berhubungan badan, gila, membatalkan puasa. Tidak banyak yang membatalkan puasa. Jangan ibu suka-suka tambah lagi. Orang kita sekarang suka menambah-nambah. Katanya marah batal. Teman saya dibatalkannya puasanya. Oi, Pak kok minum Pak? Alah berang lah, batal lah, usah jahat ya. Marah tidak membatalkan puasa, cuman marahnya berdosa. Bohong katanya batal puasanya. Bohong tidak membatalkan puasa, cuman bohongnya berdosa. Gosip katanya membatalkan puasa, tidak. Oh ini ada gosip nih, ngapa gitu? Nanti aja habis tarawih ya, kita lagi puasa. Bohong tidak membatalkan puasa, tapi bohongnya juga berdosa. Lebih parah lagi katanya nangis batal puasa. Kalau ditahan sama kawan tuh menangis. Nangis tidak batal selagi air mata tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Yang lebih parah lagi, katanya adalah waktu saya kecil-kecil dulu, saya juga jadi korban-korbannya itu. Katanya buang angin batal, capek nahan angin sampai maghrib. Setelah saya punya ilmu baru saya tahu saya dikerjain. Korek kuping katanya batal. Apa pula korek kuping batal? Nggak ada masalah, kecuali ibu masukkan air ke hidung, ke kuping, masuk dia ke tenggorokan kerongkongan. Nah itu baru batal. Makanya tetes telinga, tetes mata kalau bisa jangan, itu syubhat, takutnya dia masuk. Semua katanya batal, repot kita. Marah batal bang, aku mau marah sama kamu bang, tapi karena puasa aku tahan. Kok nggak puasa habis kau kupiwah bang, jangan gitu. Nanti aja bang habis taraweh, tetap berdosa bu. Cuma masalahnya tidak membatalkan. Ustazah nanti puasanya sumbing. Nggak ada istilah puasa sumbing. Mana istilah puasa sumbing? Itu cuman kata orang-orang dulu. Supaya apa? Supaya lebih hati-hati saat puasa. Jangan marah-marah, jangan gosip, jangan bohong, jangan dusta. Kalau mau gosip nanti di bulan Syawal. Oh enggak ya. Enggak, berdosa. Gosipnya berdosa. Tetap berdosa, itu maksudnya. Oke. Berenang boleh nggak bulan puasa? Udah jelas masuk. Bisa berenang tak masuk, mantap lah. Saya masuk aja tak pandai saya, apalagi tak masuk ke sini. Selatih mulutnya ya juga ya. Nah selagi dia nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, nangis batal, tidak sama sekali. Oke, nanti kita sambung lagi. Kita tetap akan belajar lagi ke depan insyaallah di bulan-bulan berikutnya. Tapi ini penutup ya. Ini terakhir ya. Paslah kita bahas ini. Pokoknya gitulah. Nanti kita sambung lagi ya. Panjang-panjang kali bingung pula nanti ceramah. Iya. Iya bu. Iya silakan. Nanti aja lo bertanya bu. Siap. Siap. Siap bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja ya, mudah kita sama-sama. Tadi saya mengatakan bahwa cara sholat tarawih itu adalah sunnah biasa, sedangkan witir sunnah muakkad. Kemudian kalau kita misalnya di masjid kita tarawih 8 rakaat, tapi 2-2, 4-4. Ternyata yang 4 kita sudah tidak dapat karena mereka imam sudah melakukan 2, kita ketinggalan, jadi 4 aja yang kita ikuti. Bolehkah tidak Ustazah? Kita hanya 4 aja tarawih karena dia sholat sunnah biasa, sedangkan witir muakkad. Nah, jadi boleh tidak kita hanya 4 rakaat aja sholat sunnah, tidak mau yang dulu lagi, kita ikut witir aja. Karena dia sholat sunnah biasa, dia tidak perlu lagi ada amal. Karena memang selamanya kita tahu witir itu 8 rakaat, tidak ada 4. Kita buat 4 karena dia sunnah biasa, dan karena kita tidak melakukan 4 cukup lah. Amin saja Ustaz. Baik. Taraweh trip pertama kita ketinggalan di masjid 4. Kemudian gitu ya Bunda ya. Taraweh itu kan 8 rakaat, 4 di masjid. 4 pertama kita ketinggalan Bunda. Maka kita ikut 4 yang kedua, 4 rakaat. Pertanyaannya, boleh nggak kita tarawehnya 4 rakaat aja? Jadi tidak 8 rakaat. Jawabannya tidak boleh. Tarawih itu minimal 8 rakaat. Jadi lakukan 4 tadi ikut imam di masjid. Lalu kemudian tidak usah witir, tidak ada problem. Tak usah witir dulu. Lakukan 4 lagi sendiri dan witir lagi sendiri. Seperti itu. Oke? Jadi tarawih itu minimal 8 rakaat. Maksi 8 dan 20. Sebenarnya Rasulullah tidak pernah tarawih 20 rakaat. Rasulullah itu seumur hidupnya tarawih cuma 8 rakaat. Tapi ada orang yang tarawihnya 20 rakaat, itu adalah sunnah takriri. Ketika sahabat melakukan tarawih 20 rakaat, Rasul mendiamkan, itu tandanya boleh. Tapi minimal 8 rakaat. Jadi kalau ketinggalan 4 aja tarawihnya, kemudian sambung sendiri lagi 4 dan witir sendiri lagi 4. Oke Bunda. Jadi walaupun dia sunnah biasa harus 8 rakaat. Minimal 8 rakaat. Walaupun dia sunnah biasa, tarawih itu identifikasinya dia mesti 8 rakaat minimal. 22. Dan boleh diselingi Bunda. Contoh, misalnya kita ini udah tua-tua, kita lu aja kali gua enggak. Misalnya nih kita sholat di rumah karena ada cucu. Nah, kita sholat isya. Lalu setelah itu kita taraweh 4 rakaat. Terus kita main dulu sama cucu. Atau misalnya kita baca Quran dulu. Jeda lah baca Quran misalnya 3 juz. Baru sambung lagi taraweh 4 rakaat. Boleh? Saya pengennya 20. Jeda lagi tidur bentar. Bangun lagi. Nggak apa-apa. Yang penting